Strategi harga. Banyak orang masih salah kaprah tentang harga. Menentukan harga berdasarkan margin atau mau dinaikkan berapa persen dari modalnya. Jangan berpikir konsumen tahu berapa modal dasarnya, hingga membuat Anda takut menentukan harga yang tinggi. Adakah pembandingnya? Berapa persenkah ibu-ibu yang tinggal di rumah tipe 200 meter persegi ke atas yang tahu jenis beras, apalagi harga pokok produksi fashion? Menentukan strategi harga yang benar sangat berpengaruh pada nilai konversi dari calon pelanggan menjadi pelanggan. Ada dua hal yang akan saya bahas tentang harga, yaitu ke konsumen dan ke distributor, baik agent, retailer, reseller, affiliate marketer, dan lainnya. Yang pertama, strategi harga ke konsumen. Coba perhatikan sepatu berikut ini. Taksiran Anda, berapa harganya? Saya yakin taksiran Anda 50% lebih tidak sama jika dilakukan tanpa jeda waktu. Pertanyaan kedua, jika logo centang dihilangkan, berapa harga taksiran Anda? Akankah masih sama dengan harga pertama? Saya yakin 90% lebih akan menjawab tidak. Tentu harganya akan di bawah harga pertama. Kalau begitu, terus apa yang menjadi patokan menentukan harga suatu produk? Jawaban saya yang utama adalah value yang ditawarkan. Kedua adalah target pasar Anda. Ketiga, kelangkaan. Dan keempat, harga produk kompetitor yang sejajar. Jadi apa harga itu? Harga ternyata suatu angka yang kita bayar bukan semata karena konten seperti bahan atau jahitan produknya saja, tapi juga konteks seperti merek, gengsi, dan faktor emosional. Rumus harga. Harga sama dengan value yang diharapkan konsumen. Semakin tinggi harga yang konsumen bayar, semakin tinggi harapan akan benefit yang akan didapat. Value terdiri dari konten dan konteks yang bersifat tangible atau kelihatan dan intangible yang tak kelihatan. Harapan akan kualitas bukan hanya yang kasat mata seperti produk itu sendiri, tapi juga yang tak terlihat seperti merek, kemasan, dan unsur emosional seperti kebanggaan dan percaya diri saat menggunakan produk tersebut. Menggunakan barang bermerek pasti akan beda dengan barang yang curah. Kepuasan dapat diukur dari value yang didapat oleh pelanggan dibanding dengan harga yang ia bayar. Jika value lebih besar daripada harga, maka konsumen akan merasa puas. Jika value sama dengan harga, maka konsumen akan merasa oke. Jika value lebih kecil dari harga, maka konsumen akan kecewa. Fokuslah ke value, baru tentukan harga. Jika pelanggan puas, maka mulut mereka akan kemana-mana. Produk Anda akan cepat laris, omset pun meroket, merek pun ikut terkerek. Masalahnya, apakah konsumen tahu bahwa value yang Anda tawarkan lebih besar dari harga yang ia bayar? Jika sepatu berlogo centang tadi, saya beri harga 500.000 versus 1 juta diskon 50%. Mana yang lebih menarik buat Anda? Jawaban, kebanyakan konsumen lebih tertarik dengan harga diskon. Karena terimage mahal. Jadi value menjadi seolah lebih tinggi. Konsumen merasa lebih untung dapat diskon. Harga terasa seolah lebih rendah. Yang sering terjadi, produsen nggak pede untuk memberi harga mahal. Terus terdiskon. Karena dia pikir konsumen tahu harga pokoknya. Sebaliknya, jika selalu diskon terus, maka konsumen juga akan imun dan merasa direkayasa. Diskon atau promosi tetap harus ada, tapi jangan produk yang sama terus dan lakukan di waktu yang tak terduga. Bocoran, salah satu supplier fashion mensuplai produknya di salah satu departemen store terbesar di Indonesia dengan harga Rp75.000.
dan dijual kembali dengan harga Rp400.000. Diskon 25% jadi Rp300.000. Margin yang tinggi juga berfungsi menyelamatkan saat terjadi perang diskon dan promosi. Tentu saja, harga yang Anda tawarkan akan sangat dipengaruhi oleh penawaran kompetitor, jika bisa dibandingkan. Misalkan, produk sabun herbal, harga jual eceran adalah Rp10.000. Karena laris manis, kompetitor serupa mulai mengikuti jejaknya, dan mereka menawarkan produk serupa senilai Rp7.000. Mungkin Anda mulai gerah, itulah risikonya jika produk mudah ditiru dan dibandingkan. Beda halnya jika produk Anda memang benar-benar unik, merek Anda sangat terkenal, maka Anda bisa menguasai harga. Perhatian, jika harga Anda kemahalan, meski value sangat tinggi, daya konsumsi akan berkurang, omset pun akan menurun. Jadi harus Anda survei dahulu melalui uji lapangan atau via media sosial untuk menentukan harga jual ecerannya. Agar daya beli target pasar bertemu dengan harga tertinggi yang mereka mau dan mampu bayar. Saya lebih memilih mengambil risiko dengan memberi harga tinggi, kemudian memberi diskon di tengahnya. Setidaknya, jika tak sesuai, bisa ditambah atau dikurangin diskonnya. Range diskon yang masuk akal adalah 20 hingga 70%. Di bawah 20% orang tak tertarik, di atas 70% kelihatan membual. Tentu tak semua produk atau merek diberlakukan sama. Untuk merek ternama yang jarang diskon, tentu 10% sudah membuat pelanggan berebut. Studi kasus yang menarik tentang kesalahan harga yang membawa berkah, klik di sini. Kesimpulan. Penentuan harga jual bukan semata dipatok dari harga produksi atau HPP-nya saja. Tapi banyak variabel yang mempengaruhi, yaitu daya beli, permintaan vs supply, kompetitor, branding, emosional konsumen, dan variabel lainnya.